warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Irna Dwi Destiana, salah satu dosen di program studi D3 Agroindustri Politeknik Negeri Subang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait PDD UKT-PT dari Dharma Pengajaran melalui video ini. Adapun ruang lingkup video ini terdiri dari deskripsi mata kuliah pokok, video pengajaran teori, dan video pengajaran praktikum. Mata kuliah pokok yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini adalah teknologi pengemasan dan penyimpanan, yang merupakan mata kuliah yang diambil oleh para mahasiswa pada semester 4. Adapun bobot mata kuliah ini sebesar 3 SKS dengan pembagian 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan setelah mempelajari mata kuliah teknologi pengemasan dan penyimpanan, mahasiswa mampu 1. Memahami dasar-dasar pengemasan dan penyimpangan mutu pada produk bahan agroindustri selama penyimpanan. 2. Mengetahui ruang lingkup dan perkembangan teknologi inovasi kemasan. 3. Memahami cara penyimpanan termodifikasi. 4. Menentukan dan meramalkan umur simpan bahan pangan. 5. Membuat desain dan label kemasan. Dan yang terakhir, melakukan pengemasan dan penyimpanan pada produk agroindustri. Materi yang akan disampaikan selama 1 semester diantaranya tentang pengertian dasar dan ruang lingkup pengemasan dan penyimpanan, perkembangan dan inovasi kemasan, penyimpangan mutu produk pangan dan dasar-dasar pengemasan, klasifikasi kemasan bahan pangan dan non-pangan, teknologi kemasan edible, kemasan aseptis, kemasan aktif, kemasan pintar dan kemasan nano, kemasan distribusi dan logistik, penyimpanan termodifikasi, penentuan dan peramalan umur simpan, desain dan label kemasan, serta pengemasan pada berbagai macam produk agroindustri. Sejak masa pandemi pada tahun 2020, sistem pembelajaran yang dilaksanakan di Politeknik Subang bersifat hybrid, di mana kami dapat melakukan kedua jenis pembelajaran, baik secara offline maupun online. Pembelajaran secara online biasanya dibantu dengan aplikasi seperti Zoom Meeting, Google Meet, atau Microsoft Teams Meeting. Sedangkan penyimpanan materi dan tugas biasanya kami simpan dalam kelas daring mata kuliah ini yang tersedia pada kelas Microsoft Teams. Pembelajaran secara offline biasanya dilaksanakan pada pekan praktikum atau pada pelaksanaan praktikum di laboratorium. Metode dan mode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini cukup beragam, mulai dari metode ceramah, cooperative learning, diskusi, metode collaborative learning, metode project-based learning, metode pembelajaran mandiri dengan peer assessment, dan metode praktikum di laboratorium. Bobot penilaian mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Aspek pertama UTS sebesar 25%, UAS sebesar 25%, kuis dan tugas sebesar 20%, dan praktikum sebesar 30%. Adapun penilaian praktikum ini terdiri dari keaktifan selama praktikum, hasil kerja, dan laporan praktikum. Pada mode pembelajaran proyek, kami juga melibatkan mahasiswa dalam sistem penilaian hasil kerja dengan cara penilaian sejawat atau peer assessment. Hal ini pun senada dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti yang saya ampuh karena sangat terhubung dengan bagian penelitian dan karya fenomenal yang saya ajukan. Buku Panduan Praktikum Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan ini telah mendapatkan sertifikat hak cipta dari Kemenhukam yang telah diakui secara nasional. Salah satu materi praktikum yang diuji cobakan merupakan metode yang saya kembangkan dalam penelitian saya sendiri. Adapun proses delivery, interaction, dan assessment yang akan ditayangkan pada video kali ini adalah materi tentang desain dan label kemasan dengan model pembelajaran project-based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 agro luar biasa tetap semangat.
Kita kembali lagi di mata kuliah apa? Teknologi kemasan dan penyimpanan. Oke, pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang jenis-jenis inovasi kemasan ya. Udah belajar apa aja kemarin? Kemasan, ya. Kemudian kemasan pintar, ya, kemasan cerdas, kemasan aktif dan lain sebagainya. Sudah sangat banyak. Nah, tibalah kita di materi selanjutnya, di mana materi ini cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Karena di sini yang akan berperan aktif adalah teman-teman. Materi apakah itu? Materi tentang desain dan label kemasan. Nah, kenapa kok teman-teman yang banyak berperan di sini gitu ya? Karena saya akan ingatkan kembali tentang capaian pembelajaran yang harus teman-teman dapatkan atau raih setelah mata kuliah ini selesai. Yaitu teman-teman mahasiswa diharapkan mampu membuat desain dan label kemasan bahan agroindustri. Bahan agroindustri itu sangat banyak ya. Ada yang non pangan, ada yang pangan. Contohnya yang pangan apa coba, Cak? Bahan agro yang pangan apa, Cak? Kemasan buah. Oke, buah-buahan ya, itu adalah bahan pangan. Kalau yang non pangan apa, Rein? Reynaldi? Kemasan Apa? Non pangan. distribusi. Non pangan, berarti kalau non pangan tidak dimakan ya? Apa contohnya? Apa? Minyak pangan non pangan. Ayo apa? Kalau non pangan apa coba? Bensin Bu. Hah? Bensin. Bahan bakar Bu. Bahan bakar. Oke, agroindustri. Agroindustri dari agro berarti dari pertanian. Tapi nggak dibuat bahan makanan, ada nggak? Ada. Contohnya apa lagi? Lilin ya, lilin aromaterapi, ya kan? Itu kan dari bahan agroindustri ya. Kemudian ada juga sabun ya. Sekarang kan banyak sekali sabun yang natural soap gitu ya. Jadi yang sudah dikurang-kurang itu bahan-bahan kimianya gitu. Itu pun disebut juga bahan agroindustri. Ya, jadi sangat banyak sekali gitu ya. Oke, nah jadi nanti teman-teman setelah materi ini selesai, materi ini tidak akan banyak karena apa? Metode yang akan kita gunakan untuk belajar sekarang adalah project based learning. Berarti kalian akan punya project ya. Project yang nanti akan dipaparkan dari masing-masing kelompok. Seperti apa projectnya nanti akan kita jelaskan setelah saya menjelaskan tentang apa sih kemasan, gitu kan ya, desain kemasan, kemudian apa saja yang harus ada dalam label kemasan. Dan nanti baru saya akan jelaskan tentang project. Jadi ada 3 hal yang akan saya ungkapkan di pertemuan sekarang. Nah, kita ingat lagi nih, ingat lagi jawaban pertanyaan pertama kita ketika pertama kali ketemu di mata kuliah ini, ya kan? Saya nanya, kemasan itu apa sih? Ya kan? Masih ingat gak apa itu kemasan? Apa coba Wi? Kan adalah alat untuk membungkus bahan pangan. Oke. Bahan pangan itu terlindungi. Oke, pembungkus yang bisa melindungi itu kata kuncinya ya. Oke. Kalau menurut Novita, ada yang beda nggak Nov? Untuk menjaga agar tidak ke kontak langsung dengan mikroba. Iya, supaya tidak ada kontaminasi ya. Ya, intinya sama adalah untuk melindungi. Nah, nyambung ke pertanyaan yang kedua, mengapa perlu pengemasan untuk bahan agroindustri? Memudahkan apa? Pada proses transportasi. Oke, betul. Salah satunya adalah memudahkan proses transportasi. Kebayang nggak kalau kita ya beras misalkan nih, panen beras, terus kita nggak punya kemasan? Kebayang nggak kayak gimana transportasinya? Susah kan? Ya kan susah gitu kan. Tapi kemasan itu memang sangat penting. Salah satunya adalah memudahkan untuk transportasi. Selain itu, ada lagi yang pendapat? Melindungi untuk Gimana? Angkat-angkat coba. Oke, apa Aris? melindungi produk dari kontaminan. Oke, melindungi produk dari kontaminan. Tadi juga sudah sempat disinggung ya tentang arti dari kemasan, gitu ya. Kalau dikemas harusnya dia terlindung nih dari luar-luarnya, betul kan? Ya. Ada yang berpendapat lagi selain itu? Dinda mungkin? Untuk memperpanjang umur simpan. Oke, untuk memperpanjang umur simpan. Bahkan kemasan-kemasan sekarang ada yang bisa meningkatkan
mutunya, mungkin warnanya jadi lebih baik, jadi punya vitamin C, jadi ada antioksidan dan lain sebagainya. Ya, jadi kenapa harus ada pengemasan? Ya karena saking banyaknya fungsi-fungsi dari pengemasan. Kemudian, nah sekarang nih ini lebih ke kriteria ya. Menurut teman-teman, kemasan yang baik itu seperti apa sih? Coba ya, apa? Kemasan yang baik itu yang bisa melindungi produk dari kontaminan yang lain. Terus kemasan yang baik juga berisi kayak labeling informasi buat konsumen yang membeli. Informatif dan bisa melindungi. Oke, ada dua kriteria yang kita sampaikan. Yang lain ada yang mau berpendapat? Kalau sekarang udah pakai barcode ini ya. Kalau dulu ada barcode-nya yang masih batang, sekarang sudah banyak menggunakan barcode-nya yang seperti ini. Kemudian, nah ini juga bagus. Dia punya informasi nilai gizi. Ya. Jadi dari sini kita bisa tahu oh di dalamnya ada apa aja sih. Apalagi kalau teman-teman lagi dalam keadaan diet. Itu kan biasanya mau cekin, jadi kalorinya berapa nih, gitu kan ya. Nah, kemudian ada informasi alergen dan daftar bahan atau komposisi. Nah, ini contoh yang bagus. Sekarang yang ini nih, ini mah asesmen buat teman-teman nih. Ini udah bagus belum? Ini apa ini namanya? Sebutan. Ya, sebutnya identitas untuk jenis produk apa jenis atau nama dagang? Ini jenis produk ya. Kalau ini nama dagang ya. Ini apa ini? Kandungan ya. Ini oke. Izin edar ya. Ini apa? Expired. Kalau ini sebenarnya ini tadi kan ada daftar alergen ya. Nah kalau dia itu memberitahu bahwa oh di dalamnya itu ada produk-produk yang mungkin bisa berbahaya untuk kondisi kesehatan tertentu. Itu juga bagus. Ya jadi dia memberikan informasi. Kalau ini namanya nama produsen ya. Nah kemudian ini juga ini lebih ke informasi ya bahwa dia sudah dikemas secara baik gitu. Makanya kalau ini standar kualitas dan higienitas untuk menjaga dan lain sebagainya gitu. Ya sekarang satu lagi ini udah bagus belum? Ini apanya nih? Ya, harusnya terus apa lagi yang kurang di sini? Komposisi ada nggak? Ini ada ya. Apalagi? Oke, izin edar tidak ada ya, kode halal tidak ada ya. Kalau kode luar sana tidak? Tidak. Ada. Ada. Oke, apalagi coba? Yang tidak ada? Produsen. Ini ada perusahaan minuman dikit tapi nggak jelas sama produsennya apa, olahannya gimana, gitu kan. Kalau kita minum kita nggak bisa protes kalau ternyata dia berbahaya atau lain sebagainya. Ya, oke. Sekarang saya akan jelaskan tentang project based learning-nya. Ya, nanti teman-teman punya waktu sekitar 2-3 minggu untuk mengerjakan project ini. Jadi dari sekarang bisa mulai mencari inspirasi dulu kan diawali dengan mencari masalah atau kebutuhan terkait dengan pengemasan. Jadi nanti kalian membuat prototype gitu ya. Kemasan dalam industri, nanti setiap kelompok membuat desain kemasan. Nah, nanti bikinnya itu 2 prototype. Yang satu sudah jadi, yang satu setengah jadi. Kenapa? Karena nanti di pertemuan terakhir itu kalian harus menyelesaikan si desain yang satunya lagi. Jadi kalian harus menjelaskan gimana sih cara membuatnya di depan teman-teman yang lain. Nanti saya akan mengajak teman-teman untuk ikut menilai. Jadi yang menilai tidak hanya saya dan dosen lainnya, tapi juga teman-teman ikut menilai. Ya. Kalau yang ini nilainya adalah hasil kerja, hasil akhir. Ya. Kalau udah bikin nanti dinilai. Apa saja? Nah di sini ada fungsinya, bobotnya 30, fungsi strukturnya 30%, kreativitas karyanya 40%. Jadi ya silahkan diperdalam. Kelengkapan informasi produk 10%. Tadi kan udah tahu ya ada 7 komponen yang seharusnya ada, paling sedikit minimal 7 komponen
desain kemasannya, gitu kan ya. Dan dia selalu dalam desain, ya kan. Jadi, aduh, apalagi kalau yang tidak suka, yang tidak simetri, gitu kan kayak, ini kayak kurang ke kiri deh, gitu kayak misalkan dia terlalu kanan dan lain sebagainya. Nah nanti dilihat karena apa? Pada saat desain, guest motion ini juga pasti harus dipikirkan. Di mana kalian nyimpan nama produk, ya kan? Di mana kalian nyimpan logo, di mana kalian nyimpan informasi, gitu ya, dan lain sebagainya, ya kan? Oke, ada yang tanyakan dulu teman-teman sekalian? Silakan terkait proyek. Oke, nanti presentasi kalian tidak perlu menggunakan PowerPoint karena nanti kalian sambil membuat kan, ya. Dan teman kalian juga kan menilai ya. Nanti kalau kalian pakai PowerPoint tapi ngelihat juga yang bikin takutnya terpecah. Jadi nanti fokus ke demonstrasi pembuatannya sambil teman-temannya itu menilai. Jadi misalkan nih, lainnya sama siapa? Sama Eka, misalkan. Yang bikin misalkan Eka gitu ya. Lainnya ngejelasin gitu ya. Nah, jadi ini adalah kemasan kami gitu kan ya. Kayak kalau promosi kayak gitu ya. Saya pengen teman-teman belajar buat presentasi yang langsung gitu. Jadi nggak selalu by slide ya. Gak apa-apa, dikatakan aja, oh kita memilih bahan ini karena apa gitu. Sudah ada ide teman-teman? Bikin apa kira-kira? Adinda mau bikin apa Adinda? Udah pikiran gue kayaknya bikin kemasan cookies. Kemasan cookies, oke. Sheila? Kemasan cookies. Karena kalian sekelompok. Bisa saja gitu ya. Oke. Kalau Iga apa gak? Bikin kemasan telur asin. Kemasan telur asin. Nanti dibawa telur asinnya ya. Produknya dibawa ya, karena itu harus dicek benar nggak berfungsi gitu kan ya. Bilangnya untuk telur asin, pas dicobain nggak cuk. Sering terjadi seperti itu ya. Nanti tak dibuat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Baik, kita akhirnya bertemu di hari final project teman-teman ya. Tapi sebelum saya jelaskan hari ini akan seperti apa dan bagaimana teknisnya, kita baca doa dulu. Semoga seluruh kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa. Bukan. Baik teman-teman, gimana sudah jadi proyeknya? Oke. Jadi hari ini adalah hari penilaian proyek ya teman-teman. Di pertemuan beberapa minggu yang lalu sudah saya jelaskan bahwa teman-teman akan dilibatkan dalam penilaian proyek kali ini. Nah untuk itu saya akan jelaskan dulu teknis penilaiannya seperti apa. Ini lembar penilaian dan bukunya sudah saya siapkan. Nanti setiap kelompok boleh untuk mengambil satu-satu ya. Silakan dibagikan dulu teman-teman. Oke, di sini ada dua halaman ya, halaman pertama dan halaman kedua. Nah di sini kalian sekarang lihat dulu di bagian lembar penilaian desain kemasan ya. Ayo kita mulai. Jadi kemasannya itu ada 3 item Bu. Ya. Nah, izin kasih Boleh, Sarah. 3 item. Nah, yang pertama itu berupa tampakan sekat. Terus ada sekat dari kudusnya. Terus yang ketiga adalah kemasan sekunder yang warna ini. Nah, Jadi masa primernya yang mana? kemasannya yang ini yang Kayak gini. Seperti yang kemarin. Oh ini pakai sealer ya? Kenapa kalian membuat konsepnya seperti ini? yang pertama menginovasikan dari produk yang sebenarnya ini kan jadi good time ya Bu, kita ngambil Ya. good time ya. Nah dari good time itu yang kita lihat itu dia adalah kemasan mika, terus ada plastik. Sering sekali kita nemuin kita tuh remah, belinya remuk, kita beli produk baru tapi remuk, itu juga belinya padahal udah dihitung
kecepatan sampai 100 km. Selain untuk menjaga, untuk menarik juga. Tapi ini kan sebenarnya bisa aja remah kan? Ya, tapi lebih nggak gampang Tidak soalnya dia berceceran nggak gitu. berbenturan sama satu cookies dengan cookies yang lain secara langsung. Oh jadi menurut analisis kalian keremahan kemasan yang sudah itu karena berbenturan antar cookies. Ya, bisa juga kan kalau misalnya kalau yang cookies itu kan kalau udah dibuka terus yang dibuka kan jadinya alot. Kan kalau misalnya satu ini Bisa, itu kan bisa. masih Ya, kalian menyediakan juga pilihan untuk single konsumsi ya. Oke, terus gini. Gimana? Ini nggak direkat, emang nggak direkat. Why? untuk menambah nilai estetika. Enggak, itu jadi lebih ke Jadi ini lebih Bu, biar gampang efektivitas dibuka. Ibu. Ya. Oke, Iya. coba kalau ini direkat ya, coba ini, ya, oke. Terus, Ditariknya dari atas ke bawah supaya kita memberikan detail ini Bu, di bawahnya juga ada supaya untuk memudahkan ngambilannya. oke. Jadi ini kayak gini misalnya. Ini, Ya. berarti sebenarnya justru ini dong harusnya direkat dong. Ini sih direkat kan ini Direkat. nih, ini dikasih perekat di sininya nih. Biar lebih. Iya, jadi ini harusnya seperti ini. Kalau kalian tadi cara ambilnya dari atas ya, kalau misalkan nggak direkat, justru pas ditarik ini gini. Iya. Iya nggak? Iya Bu. Iya. Iya Bu. Jadi nanti juga bisa saja. Ya, kita lihat ini Manji cookies, double choco chip cookies. Hindari dari paparan sinar matahari secara langsung. Kalau ada kata-kata seperti ini, kenapa kalian memberikan ruang untuk cahaya bisa masuk? Ini lebih ke pas ditaruh di display aja gitu Bu. Emang nggak bisa pakai gambar aja? Lebih meyakinkan Bu gitu. Supaya kelihatan Keadaan produknya masih bagus atau Oke, enggak. kalau begitu kan misalkan nih kan di sini ada kata-kata hindari dari paparan sinar matahari secara langsung. Nih, ini kita nggak misalkan dagang nih, Iya. kan pakai etasu tuh, kan sebenarnya ke mataharinya nggak langsung. Iya. Tapi ini disimpan misalkan di depan, kacanya transparan, ada matahari nyolot. Gimana tuh? Ya mungkin bisa tertahan karena dari kardusnya atau Kardus, tapi bagian ini kan udah ada instalasi maksudnya tuh yang sinar matahari langsung Langsung itu yang kena ini kan juga ada tulisannya di depannya nah jadi maksudnya ketika si gunting itu benar-benar terkena matahari langsung tanpa adanya kontak ini karena dari yang ini sih saya ngambilnya dari website aslinya justru kalau menurut saya bisa aja kenapa bukan untuk si kemasannya full tertutup gitu. Kemasannya Boy, semakin lama semakin enak. Terus ketika mencapai 2038 itu batas batas bisa dikonversinya ya kalau udah sampai ke sini sampai kandungan alkoholnya gas itu apa buat apa kan buat
dan sebagainya bisa di-upgrade sesuai dengan jenis-jenis bahan yang akan dikemas ke depannya. Kemudian mudah-mudahan mata kuliah ini tidak selesai sampai di sini ilmunya, gitu ya. Kita sudah belajar banyak sekali, bukan materi, baik materi maupun praktek. Terakhir, karena ini pekan terakhir dan minggu depan teman-teman sudah UAS, silahkan dipersiapkan sebaik mungkin, gitu ya, materinya difahami. Mudah-mudahan soal diberikan kemudahan, gitu kan ya, bisa mengerjakan soalnya dengan baik, mendapatkan hasil yang cemerlang, gitu kan ya. Dan mohon maaf jika selama perkuliahan maupun ketika praktikum masih banyak sekali kekurangan dari kami, gitu kan ya, sebagai penyelenggara pendidikan untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk teman-teman semua, gitu ya. Akhir kata, terima kasih untuk satu semester ini, ya, sampai ketemu di UAS. Mudah-mudahan semuanya nilainya baik.